Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pengendalian persediaan. Menurut Ristono, persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan atau inventory dapat juga diartikan suatu jumlah bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku dan bahan setengah jadi akan disimpan sebelum digunakan atau dimasukkan ke dalam proses produksi. Sedangkan persediaan barang jadi atau barang dagangan disimpan sebelum dijual atau dipasarkan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pengendalian persediaan merupakan suatu usaha untuk memonitor dan menentukan tingkat komposisi bahan yang optimal dalam menunjang kelancaran dan juga efektivitas. Pengendalian persediaan, baik persediaan bahan mentah maupun persediaan barang jadi ini bertujuan untuk meminimumkan biaya total persediaan. Secara umum, biaya-biaya yang dikeluarkan yang berkenaan dengan persediaan terdiri atas yang pertama biaya pengadaan atau pemesanan, biaya penyimpanan, dan juga biaya kesenjangan, di mana biaya yang terakhir ini timbul apabila terjadi kekurangan atau kesenjangan persediaan. Selanjutnya terdapat beberapa macam model pengendalian persediaan tergantung pada pola kedatangan bahan atau pengiriman barangnya. Salah satu di antaranya yakni model persediaan dengan kedatangan berkala. Dalam membahas dan menerapkan model ini, dianggap bahwa kebutuhan atau permintaan akan barang yang dipesan diketahui jumlahnya dan seragam. Kemudian, untuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit dianggap tidak bergantung pada jumlah barang. Selanjutnya, dianggap pula bahwa tidak pernah terjadi kekurangan persediaan sehingga tidak ada biaya kesenjangan yang harus dikeluarkan. Biaya total persediaan per periode adalah C sama dengan C1 kali D per Hi ditambah dengan C2 kali D per 2. Biaya total persediaan ini akan minimum jika D kali C per D kali Hi sama dengan 0. Dan D kuadrat C per D Hi kuadrat lebih dari 0. DC per D Hi sama dengan min C1 kali D per Hi kuadrat ditambah dengan C2 per 2 atau D kuadrat C dibagi dengan D Hi kuadrat sama dengan 2C1D per Hi pangkat 3 lebih dari 0. Jika DC per DHI sama dengan 0, maka Hi kuadrat sama dengan 2C1 kali D per C2 yang hasilnya adalah Hi sama dengan akar 2C1 kali D per C2. Jadi, jumlah pesanan optimal atau economic under quantity ialah Hi sama dengan akar 2C1 kali D per C2. Contoh kasus yang pertama. Berdasarkan pengalamannya, seorang kontraktor kecil membutuhkan 100 karung pasir setiap bulan. Biaya pengadaan atau pemesanannya adalah Rp1.250 setiap kali pesan. Sedangkan biaya penyimpanannya adalah Rp100 per karung per minggu. Jika ia menginginkan biaya total persediaannya minimum dengan cara membagi kebutuhan 100 karung pasir per bulan atas beberapa kali kedatangan dengan jumlah yang sama, berapa jumlah pesanan yang optimal? Jawabannya, D sama dengan 100, C1 sama dengan 1250, C2 sama dengan 400. Hi sama dengan akar 2C1 kali D per C2. Hi sama dengan akar 2 kali 1250 dikali dengan 100 dibagi dengan 400. Sama dengan akar 250.000 per 400, hasilnya adalah 25.
Jadi, jumlah pesanan yang optimal adalah 25 karung pasir setiap kali pesan. Berarti kebutuhan per bulan dibagi menjadi 4 kali kedatangan atau 4 angkatan. Dengan perkataan lain, pesanan untuk kebutuhan bulanan dilakukan secara mingguan, di mana biaya total persediaan per bulannya adalah C sama dengan C2 kali Hi dibagi dengan 2 ditambah C1 kali D dibagi dengan Hi, yaitu 400 dikali 25 dibagi 2 ditambah dengan 1250 dikali dengan 100 dibagi 25. Hasilnya adalah Rp10.000. Baik, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.